Baiklah, aku mengakuinya jika mereka memang darah dagingmu, ucap Yen dengan raut menyesal. Lagi pula sudah tidak ada celah untuk mengelak lagi. Bukannya menuruti saran Tiffany untuk pergi ke rumah sakit, Taehyung malah meminta Yen untuk pergi ketemuan di luar. Woni yang lahir terlebih dahulu. 9 menit kemudian, Airin menyusul. Kau sudah puas sekarang, Kim Taehyung? Apa maksudmu dengan puas? Setelah kau mengetahui apa yang ingin kau dengar, bukankah seperti itu? Taehyung mengangguk pelan, tak ingin membohongi dirinya sendiri. Di luar dugaan, rasanya cukup melegakan mendengar fakta ini langsung dari mulutmu. Apa Seokjin memperlakukanmu dengan baik? Yen mengangguk, tentu saja. Lalu keluarganya, apa mereka juga memperlakukanmu dengan baik? Iya Taehyung, jangan khawatir. Apa mereka juga baik pada si kembar? Ada jeda diam di sana sebelum akhirnya Yen mengangguk dengan samar. Iya. Taehyung tahu itu hanya kebohongan Yen semata, karena mereka bahkan membicarakan hal buruk mengenai Yen di belakang. Kau jangan khawatir, aku tidak akan membatasimu untuk bertemu dengan Woni dan Airin, karena bagaimanapun juga kau adalah ayah biologis mereka. Taehyung sudah bernafas lega di sana. Ia tidak menyangka jika Yen bahkan mau memberikan kesempatan ini padanya. Padahal selama ini, Taehyung sudah menjadi seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, bolehkah aku membawa mereka pergi ke rumah? Tanya Taehyung. Kapan? Akhir pekan ini. Yen tampak berpikir sebentar sebelum akhirnya mengangguk setuju. Kebetulan aku juga sedang ada kerjaan di akhir pekan. Aku akan mengantar mereka pergi ke sana. Kau kirimkan saja alamatnya. Senyum Taehyung segera mengembang. Baiklah, kalau begitu. Taehyung, apa kabar? Aku sangat terkejut saat sekretarisku mengatakan kau ingin bertemu denganku. Ada urusan apa gerangan? Tanya Seokjin. Sebenarnya memang agak aneh bagi Taehyung untuk pergi menemui Seokjin di waktu sibuk seperti ini. Mereka bahkan tidak cukup dekat, hanya saja kakek mereka adalah sepasang adik dan kakak, hingga Seokjin dan Taehyung masih bisa disebut sebagai saudara. Aku tidak akan basa-basi Hyung. Kedatanganku kemari untuk memberitahumu jika aku adalah ayah biologis dari Jung Janwon dan Jung Jae-rin. Balas Taehyung dengan raut serius. Seokjin tampak terkejut di sana, namun tak lama kemudian, raut lelaki itu sudah kembali netral. Ini kejutan Taehyung, tanyanya. Ania, aku juga baru mengetahui kenyataan ini kemarin malam saat kalian bertunangan. Balas Taehyung. Lalu apa maksud dari kedatanganmu kemari? Saya belum tahu siapa calon tunanganmu. Aku mendengar banyak hal tentang kalian yang membicarakan Yan di belakang. Jika kau benar-benar mencintainya, aku harap kau bisa menjaga mereka dengan baik. Tentu saja aku akan menjaga Jung Yan dengan baik. Dia satu-satunya gadis yang mampu menarikku ke dalam pesonanya. Balas Seokjin. Tapi jika kau ingin menuntut hak asuh atas si kembar, aku akan mempersilahkan dengan membuka pintu kesempatan itu secara lebar. Selama ini aku sudah mencari siapa ayah biologis Changnun dan Jae-rin, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba kau datang dengan membawa pengakuan itu. Bukankah ini yang disebut sebagai takdir? Taehyung sudah menatap Seokjin tak percaya. Hyung, mengapa kau melakukan hal ini pada anak-anakku? Kau tidak bisa memisahkan mereka dari ibunya. Awalnya aku tidak masalah dengan kehadiran Chanwon dan Jae-rin. Aku bahkan membela mereka di depan keluarga besarku. Tapi semakin lama, aku cukup merasa terganggu dengan kenakalan mereka, dan juga berisik sekali. Mereka sangat hobi membuat calon istriku kewalahan. Itu aku menyadari jika perhatian Yen lebih banyak tercurah pada si kembar. Saat jalan berdua, Yen selalu bicara tentang mereka. Jujur aku kesal Taeyunga. Ternyata sifat mereka 11-12 dengan ayah kandungnya. Pantas saja tidak bisa tenang barang sedikit pun, dan selalu bikin onar, persis sepertimu. Itu sebabnya, bawa kembali anak-anakmu itu. Biarkan aku dan Yen menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dengan anak kami yang manis dan memiliki sifat yang tenang nantinya. Taehyung sudah mendengus kesal di sana. Mana ada anak kecil yang bisa tenang dan diam, Yung.
Kebanyakan anak kecil memang seperti itu, berisik dan nakal. Tinggal kita saja yang sebagai orang tua harus mampu untuk membatasinya agar tak sampai kelewatan. Lagi pula Woni dan Airin tidak sekelewatan itu. Mereka nakal dan jahil, masih berada di batas yang wajar. Justru aku kagum pada didikan YN yang meskipun hanya berjuang sendirian selama ini, tapi dia bisa membuat Woni dan Airin tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki sopan santun yang baik. Sampai di sini saja, kau sudah menunjukkan kelak kau akan menjadi sosok ayah yang seperti apa. Lelaki sepertimu hanya mau instannya saja. Kau bahkan tak akan segan menegur istrimu saat anakmu nakal. Kau hanya akan menyalahkan istrimu sepenuhnya. Sindir Taehyung secara telak. Baiklah, akan aku bawa si kembar, ucap Taehyung mengalah. Senyum Seokjin sudah sepenuhnya mengembang di sana. Meskipun menyebalkan, nyatanya Taehyung masih bisa diajak untuk bekerja sama. Tidak hanya si kembar, melainkan Jungyuan sekalian, karena mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Jika bisa dapat 3, mengapa aku harus ambil 2, iya kan? Senyum Seokjin seketika itu juga luntur tak tersisa. Rautnya tampak kesal melihat Taehyung yang sudah berjalan keluar dari ruangan. Bagaimana kabar hubunganmu dengan Mina? Kapan kalian akan segera menikah? Tidak bosan hanya bertunangan selama 2 tahun terakhir ini? Tanya Jongsu, kakek Taehyung saat mereka tengah makan malam bersama. Aku dan Mina sudah putus. Singkat namun berhasil membuat semua orang yang ada di sana hampir tersedak, kecuali Tiffany, karena gadis itu sedang ada urusan di luar hingga tak bisa ikut makan malam bersama. Apa kau sudah gila? Serbu Wonsik. Ayah Taehyung, bagaimana bisa kita menjelaskan hal ini pada orang tua Mina? Kami sudah menjalin persahabatan selama 35 tahun lamanya, dan kau hendak merusaknya begitu saja. Ayah tenang saja, tidak akan sampai rusak karena Mina sendiri juga sudah memiliki kasih baru. Jika tak saling cinta, mengapa harus tetap dipaksakan? Tanya Taehyung tak habis pikir. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi di era modern saat ini, banyak sekali pernikahan yang didasari oleh hubungan bisnis yang menguntungkan. Jelas Wonsik. Tentu saja ia bicara mengenai kehidupan rumah tangganya yang bermula dari perjodohan yang hingga saat ini belum berhasil untuk saling mencintai satu sama lain. Itu sebabnya Wonsik pergi untuk menjalin hubungan dengan banyak wanita di luar sana. Sudah mirip seperti seekor kucing liar jantan yang hobi tebar benih sana-sini. Aku tidak mau istriku kelak menderita. Aku hanya akan menikah 1 kali, kemudian setia pada satu wanita saja. Jelas Taehyung. Wonsik sudah mencibir di sana. Baginya, darah pencinta wanita itu sudah turun-temurun dari Jongso yang kemudian diikuti oleh Wonsik. Kelak, Taehyung juga pasti akan seperti itu, dan ia tak kaget lagi. Aku tidak seperti ayah, aku hanya setia pada seorang gadis yang sampai saat ini masih belum bisa aku lupakan. Siapa dia? Dari mana asal-usulnya? Jangan asal comot gadis di luar sana. Kau juga harus memperhatikan bibit, bebet, serta bobotnya. Balas Jungso. Aku rasa itu tidak lagi penting, karena kami berdua bahkan sudah dikaruniai 2 anak kembar. Sosok cicit yang sangat kakek inginkan sejak lama. Jungso dan Wongsik sudah terengah-engah di sana mendengar pengakuan Taehyung. Taehyung, apa yang kau katakan? Serbu Iseo, ibu Taehyung. Jangan bercanda di atas meja makan, apalagi pada kakekmu. Tidak, Bo, aku serius. Mereka anak-anakku. Aku meninggalkan kekasihku sebelum mengetahui fakta jika ia tengah mengandung kala itu. Balas Taehyung. Aku baru bertemu kembali dengan dia akhir-akhir ini, dan dia adalah Jung Ye-en, tunangan Kim Seok-jin. Mungkin Taehyung bukan pencinta wanita seperti kakek dan ayahnya, tapi mulai saat ini, ia resmi mendapatkan julukan berebut calon istri orang. Kakek dan ayahnya tidak bisa berkomentar apa-apa karena hidup mereka juga tidak lurus dan penuh dengan kontroversi. Mereka hanya berharap apapun itu keputusan akhirnya, Taehyung dan Seokjin bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Kita akan bermain di rumah paman Taehyung, Momi, tanya Jaerin. Nih, Airin dan Woni suka, balas Ye-en tanpa mengurangi konsentrasinya mengemudi. Suka Momi, sahut Jaerin senang. Woni juga suka Momi.
Woni mau berenang di sana. Nanti Woni bilang pada Paman Taehyung sendiri ya jika ingin berenang, Tita Yen. Jangan lupa selalu tersenyum, mengucapkan salam, dan menyapa dengan baik pada penghuni rumah yang lain. Chanwon dan Jaerin sudah mengangguk secara kompak. Yen hanya sekedar mengantar karena dia sendiri ada kegiatan dengan perusahaan yang akan memakan waktu seharian. Jadi ketika Taehyung meminta menghabiskan waktu bersama anak-anak, itu adalah saat yang tepat. Yen lebih merasa aman saat anak-anak dititipkan pada Taehyung dibandingkan saat bersama dengan Seokjin. Padahal nanti setelah menikah, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Seokjin. Yen hanya berharap sampai saat itu tiba, pada akhirnya ia akan bisa percaya sepenuhnya pada calon suaminya itu. Mami sudah bawakan snack jika nanti Woni dan Airin lapar. Tinggal makan saja yang ada di dalam tas, ucap Yen sebelum menurunkan mereka dari mobil. Di depan sana sudah ada Taehyung dan Tiffany yang siap menyambut kedatangan si kembar. Begitu keduanya turun dari mobil, Chanwon dan Jaerin segera menghambur ke pelukan Taehyung. Astaga, mereka lucu-lucu sekali, seru Tiffany gemas sembari memainkan pipi Jaerin di sana. Ah ya, kita belum berkenalan kan sebelumnya. Aku Tiffany, kakak tak sekandung Taehyung. Ah nih, Jung Ye-en, balas Ye-en menerima jabatan tangan Tiffany. Kau tenang saja, selama berada di sini mereka pasti aman. Aku tidak menyangka sudah memiliki keponakan sebesar ini, ucap Tiffany. Yen segera menatap Taehyung di sana, dan air tatapan itu segera dimengerti olehnya. Dia pandai jaga rahasia, balas Taehyung tanpa suara. Baiklah kalau begitu, aku titip mereka. Maaf jika nanti akan merepotkan. Aku akan menjemput mereka sekitar pukul 5 sore. Balas Tiffany yang kemudian sudah masuk ke dalam rumah bersama si kembar. Setelah gadis itu mengiming-imingi punya banyak mainan di sana. Apa perlu aku antar kau ke perusahaan? Taehyung menawarkan. Tidak perlu, kau jaga si kembar saja. Aku takut Tiffany Uni akan kewalahan karena tinggal mereka, tolak Yen. Baiklah, kau hati-hati di jalan. Jangan terlalu kepikiran soal anak-anak dan kerja dengan santai saja. Aku akan pastikan mereka tetap aman bersamaku. Yen mengangguk. Aku akan pergi sekarang. Taehyung masih berdiri di sana sampai mobil Yen keluar dari area halaman kediaman Kim. Taehyung, Woni benar-benar mirip denganmu. Semakin dilihat semakin mirip saja. Iseo sudah mengusap kepala anak laki-laki itu dengan penuh rasa sayang. Ania, kenapa Woni mirip dengan paman Taehyung? Tanya Chanwon polos. Itu karena Woni. Taehyung sudah memberikan kode pada Tiffany untuk tidak melanjutkan kalimatnya, karena tidak ingin membuat mereka terkejut dengan fakta yang sebenarnya mengenai ayah kandung si kembar. Karena kita sama-sama tampan, balas Taehyung. Lebih tampan Woni. Taehyung suka dengan rasa percaya diri anak itu. Lebih tampan paman Taehyungi, celutuk Jaerin masih fokus dengan gambarnya di sana. Chanwon sudah menarik kunciran rambut Jaerin. Beruntung Isul cukup tanggap untuk menangkap tangan anak itu. Tidak boleh melakukan hal buruk seperti itu. Mami kan tidak suka kalau Woni jahil pada Airin, ucap Taehyung memberikan nasihat. Nih, balas Chanwon menurut meskipun dia masih kesal pada Jaerin. Saat hari sudah sedikit siang, Jongso baru saja datang dari bermain golf bersama dengan Wonsik. Aigo, apa mereka cicit-cicitku? Sambut Jongso dengan senyum senang. Tapi Changwon dan Jaerin sudah takut duluan hingga membuat si kembar menempelkan diri pada Taehyung di sana. Kakek membuat mereka merasa tak nyaman, ucap Taehyung. Lalu aku harus bagaimana agar mereka mau bermain denganku? Tanya Jongso meminta saran. Coba kakek berikan mereka makanan manis, jawab Tiffany. Dan benar saja saat Jongso dan Wonsik datang dengan beberapa coklat dan permen, Changwon dan Jaerin bisa membaur dengan segera. Jadi begini rasanya punya anggota keluarga perempuan lainnya selain Iseol dan Tiffany. Geman Wonsik tampak senang karena Jaerin mau duduk di pangkuannya. Sejak lama Wonsik memang sangat menginginkan anak perempuan. Berbanding dengan Iseol yang takut jika mendapatkan anak perempuan, anak itu akan menderita karena mendapatkan karma akibat perbuatan sang ayah yang hobi main wanita. Dari 5 pernikahan yang tak terdaftar oleh negara,
Won-sik hanya mendapatkan Tiffany sebagai anak perempuannya, sementara lainnya hanya bisa memberikan anak laki-laki sama seperti Iseol. Itu sebabnya Tiffany sangat dilindungi oleh keluarga ini. Selain mereka masih ada Jung Ye-en, Sao Tae-hyung. Ah benar, Jung Ye-en, calon menantuku, balas Won-sik. Bermain di tengah-tengah keluarga asing namun tampak sangat melindungi itu membuat Chanwon dan Jaerin sudah mencerna banyak kalimat baru yang nanti siap mereka tanyakan pada sang momi setelah pulang ke rumah. Harmony, Airin lapar. Kalau Jaerin setelah mereka bosan bermain. Lapar, ulang Iseo. Jaerin sudah mengangguk di sana. Woni juga lapar, mau makan nasi, tambah Chanwon. Tentu saja karena ini sudah masuk jam makan siang, jadi mereka semua bergegas pergi ke meja makan. Di meja makan terlihat Taehyung, Chanwon, dan Jaerin yang berlomba untuk menyingkirkan potongan wortel pada piring mereka. Sudah tidak membutuhkan tes DNA lagi untuk membuktikan Jung Chanwon dan Jung Jaerin adalah darah daging Kim Taehyung. Terlalu banyak kemiripan yang saling berhubungan pada mereka bertiga.